Seorang nenek berusia 70 tahun mengalami hal yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa miris. Suami yang dia percayai untuk menyayanginya dan juga melindunginya ternyata telah menjualnya kepada banyak laki-laki. Dan semua itu diketahui dari bukti rekaman video dan juga foto yang sangat tidak pantas yang diambil oleh suaminya saat sang nenek ini digagahi oleh banyak laki-laki. Saat ditemukan bukti-bukti rekaman itu, ternyata ada fakta lain yang benar-benar kelewatan jahatnya tentang perlakuan si kakek ini. Ditemukan juga video rekaman anak dan juga cucu si kakek ini. Ini benar-benar kasus yang keterlaluan, teman-teman. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi kepada seorang nenek berusia 70 tahun bernama Giselle Pelicot. Giselle ini tinggal di sebuah kota bernama Avignon, tepatnya di negara Prancis. Giselle ini hidup bahagia sama suaminya. Suaminya ini namanya Dominique atau biasa disapa dengan Tuan Dominique Pelicot. Keluarga mereka ini bisa dikatakan cukup bahagia dan pernikahan mereka ini sudah berjalan puluhan tahun. Saat pernikahan itu mereka dikaruniai 3 orang anak dan juga 7 orang cucu. Pernikahan mereka ini berlangsung bahagia walaupun sempat terkena masalah yang cukup parah di tahun 2001. Saat itu Giselle sama Dominique ini sempat memutuskan untuk bercerai karena alasan finansial. Pada saat itu setelah bercerai mereka katanya masih tinggal satu rumah. Sampai 6 tahun kemudian mereka memutuskan untuk rujuk kembali. Ini kejadian luar biasa ya teman-teman ya. Nggak semua pasangan yang memutus untuk berpisah itu setelah bertahun-tahun akhirnya rujuk lagi. Sampai orang-orang di sekitar rumah mereka pun menyebut Dominique sampai Giselle ini sebagai pasangan yang luar biasa karena sudah melewati badai pernikahan yang nggak semua orang bisa menghadapi. Tapi kebahagiaan Dominique dan Giselle ini akhirnya berubah semenjak beberapa tahun belakangan ini. Jadi selama kurang lebih 10 tahun belakangan itu, Giselle merasa kalau kesehatannya kok memburuk ya. Dia sering kehilangan ingatan, sering pikun lah. Selain itu Giselle juga merasa dia tuh sering banget rambutnya tuh rontok, berat badannya menurun tanpa sebab yang jelas. Dan saking takutnya dengan kondisi kesehatannya, Giselle ini sampai takut keluar rumah, apalagi nyetir mobil. Giselle ini lebih memilih untuk tinggal di rumah. Giselle tuh awalnya mengira kok dia tuh terkena gejala demensia. Demensia ini adalah penyakit yang mempengaruhi kemampuan berpikir dan juga ingatan sehari-hari. Ternyata apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya Giselle ini terungkap akibat satu kejadian yang sama sekali tidak terduga-duga. Jadi suatu hari Giselle ini mendapat telepon dari pihak yang berwenang. Katanya suaminya Dominique ini diamankan oleh seorang petugas keamanan di sebuah supermarket karena telah melakukan hal yang tidak senonoh. Dominique ini ketahuan sedang merekam bagian dalam rok seorang wanita dari bawah dengan menggunakan kamera. Dan saat melakukan aksinya ini, Dominique ketahuan ada seorang petugas keamanan di supermarket tersebut. Dan sang petugas keamanan pun kemudian mengamankan Dominique dan membawanya ke kantor pihak yang berwenang. Karena saat itu petugas keamanan supermarket di negara Prancis sama sekali nggak punya kewenangan lebih untuk menyelidiki kasus ini. Jadi dia bawalah si Dominique ini ke kantor pihak yang berwenang. Dominique pun akhirnya diperiksa, dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. Dan setelah diperiksa dan dimintai keterangan, pihak yang berwenang pun menelpon Giselle yang adalah si istrinya si Dominique. Waktu Giselle datang ke kantor pihak yang berwenang, dia masih mencoba nih untuk membela suaminya. Giselle ini awalnya merasa kalau suaminya ini ya memang telah melakukan kesalahan, tapi ya nggak fatal-fatal banget lah. Tapi dari bukti-bukti yang ada itu semakin membuktikan bahwa memang ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Dominique. Dan akhirnya Giselle pun mengakui kalau suaminya ini memang ya melakukan kejahatan yang sangat-sangat tidak senonoh. Sampai saat itu dia coba mohon ampun atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia coba bicara sama pihak yang berwenang. Begini Pak, suami saya itu sudah mengakui kesalahannya. Saya bisa jamin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan saya sangat berharap kasus ini tidak diperpanjang. Tapi meskipun demikian, penyidikan harus tetap berlangsung. Karena pihak yang berwenang harus memastikan kalau semua video ataupun foto yang nggak senonoh milik Dominique ini semua bisa disita. Pihak yang berwenang juga curiga, jangan-jangan Dominique ini punya video-video lain yang dapat dijadikan bukti kejahatannya. Dan atas dasar ini, pihak yang berwenang pun memutuskan untuk menggeledah rumah Dominique dan menyita komputernya. Dan di sanalah mereka menemukan ada banyak sekali hal-hal yang mengerikan. Di dalam komputer tersebut ada sebuah folder yang bernama menjijikkan.
Dalamnya ada banyak sekali video dan foto tidak senonoh yang jumlahnya itu sampai ribuan. Dan saking tidak senonohnya foto sama video ini, beberapa orang yang tahu kasus ini langsung mengutuk si Dominic ini dengan penuh kemarahan. Mereka merasa nggak terima kok ada ya orang yang melakukan hal semenjijikkan ini. Dan beberapa video tersebut menunjukkan ada seorang wanita yang dalam keadaan nggak sadar tengah mengalami oleh beberapa pria. Dan teman-teman tahu wajah wanita tersebut mirip dengan Giselle. Setelah itu pihak yang berwenang kemudian memanggil Giselle untuk ditanyai. Mereka bilang, pelan-pelan, Ibu mohon maaf, saya akan menanyakan satu pertanyaan yang mungkin sangat sensitif. Saya mau tanya, bagaimana kehidupan Anda? Dan waktu Giselle ditanya ini, Giselle sempat kaget juga, tapi dia coba menjawab ya dengan sesopan-sopannya lah. Giselle bilang, kalau saya itu selalu setia pada suami saya. Saya tuh nggak sanggup membayangkan diri saya itu digerayangi oleh laki-laki lain selain suami saya. Dan saat itu pihak berwenang berkata, Ibu, saya mohon maaf sekali lagi, saya akan menunjukkan beberapa foto yang mungkin membuat Anda syok. Pihak yang berwenang kemudian menunjukkan beberapa foto yang mereka ambil dari video yang mereka temukan di komputernya Dominic. Dan kata Giselle saat itu, awalnya tuh saya nggak ngenalin siapa perempuan yang sedang melakukan hal tidak senonoh dengan laki-laki lain tersebut. Tapi kemudian saya sadar kalau itu adalah foto yang diambil di kamar saya. Saya kenal nih, ini tempat tidur saya. Dan meja samping tempat tidur saya itu, ya itu punya saya juga. Ini kamar saya ini. Dan saat itulah saya sadar perempuan itu adalah saya. Giselle melihat dirinya itu terbaring dalam keadaan gak sadar di atas tempat tidur. Sementara ada beberapa orang laki-laki yang melecehkan Giselle secara. Dan saat itulah Giselle merasa dunianya hancur. Tapi ternyata mimpi buruk yang Giselle nggak cukup sampai di situ. Pihak yang berwenang juga menemukan bukti di komputer Dominic kalau Dominic itu sering mengunjungi sebuah situs komunitas orang-orang dengan kelainan perilaku hubungan tidak pantas. Di sanalah Dominic ini memasang iklan bagi siapapun yang ingin berhubungan badan dengan istrinya. Ya teman-teman, dengan teganya Dominic telah menjual istrinya ke orang-orang tersebut. Dan saat itulah Dominic langsung ditahan oleh pihak yang berwenang. Sementara Giselle dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan visum serta pemeriksaan medis lainnya. Di rumah sakit waktu diperiksa oleh dokter, Giselle pun mengaku selama 10 tahun belakangan ini dia merasa ada yang aneh sama dirinya. Giselle ini sering hilang ingatan dan kadang-kadang Giselle terbangun dalam keadaan linglung. Giselle ini sempat mengeluhkan hal ini ke Dominic, ke suaminya. Dan sang suami ini kemudian menemani si Giselle ke dokter saraf. Dokter saraf saat itu mendiagnosis Giselle dengan kejang otak yang merupakan salah satu gejala Alzheimer. Teman-teman, saya pernah bahas tentang Alzheimer ini di salah satu video saya. Alzheimer ini adalah penyakit penurunan fungsi otak yang disebabkan kerusakan pada jaringan otak yang umumnya terjadi pada lansia. Disebabkan karena adanya penumpukan plak di sel-sel saraf dan juga karena sel-sel saraf ini lama-kelamaan akan menjadi kusut dan akhirnya mengalami kematian. Jadi orang yang mengalami Alzheimer ini seringkali mengeluhkan gejala antara lain gangguan ingatan, kehilangan kemampuan berpikir, disorientasi, tiba-tiba kebingungan, sampai perubahan perilaku dan kepribadian. Dan saat itu waktu dokter mengatakan ini mungkin gejala Alzheimer, Giselle sempat cemas karena dia tahu nih sampai sekarang ini masih belum ada obat untuk penyembuhan Alzheimer. Pengobatan yang ada itu hanya untuk meningkatkan kualitas hidup penderita Alzheimer. Dan teman-teman tahu saat itu sang suami Dominic memberi dukungan ke istrinya. Dominic bilang, kamu tenang ya, saya tuh janji saya akan tetap mendampingi kamu apapun yang terjadi. Saya akan setia sama kamu. Padahal sebenarnya gangguan memori yang dirasakan oleh Giselle itu disebabkan oleh obat tidur yang diberikan oleh Dominic. Dominic berkata saat dia menjual istrinya, dia menggunakan obat tidur. Dan kadang-kadang dia mencampur beberapa obat tidur sekaligus. Dan salah satu obat tidur yang dia gunakan adalah obat tidur yang tidak dijual bebas. Obat ini umumnya digunakan untuk obat bius, anti cemas, anti kejang, dan juga pelemas otot. Obat ini bekerja dengan meningkatkan kimia otak yaitu gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA ini tuh berfungsi mengurangi aktivitas saraf di otak. Dengan meningkatnya GABA, maka otomatis aktivitas kimia otak juga akan menurun. Efeknya yang minum ini akan merasa lebih tenang, lebih rileks, dan pada dosis yang berlebihan, penggunanya bisa nggak sadar. Dan Dominic menggunakan obat ini ke istrinya dengan cara yang sangat-sangat sembarangan. Kadang-kadang Dominic ini mencampur dengan obat lain sampai Dominic gak ingat nih obat apa aja yang sudah dia kasih ke Giselle. Dan pada penggunaan jangka panjang, otak ini lama-kelamaan mulai beradaptasi dengan peningkatan GABA akibat obat tidur. Akibatnya ketika pengguna ini stop menggunakan obat tidur tersebut, maka aktivitas GABA akan menurun drastis.
Terjadilah gangguan kecemasan, otak menjadi terlalu aktif, orang kadang-kadang sampai nggak bisa tidur. Selain itu, penggunaan obat-obat penenang dalam jangka waktu lama, apalagi secara sembarangan, juga menyebabkan berbagai gangguan saraf. Antara lain gangguan kecemasan, insomnia atau nggak bisa tidur, tremor atau gemetaran, dan sampai kejang. Penderita juga bisa mengalami gangguan ingatan, salah satunya disebut dengan amnesia retrograde. Amnesia retrograde ini adalah kesulitan mengingat peristiwa yang terjadi setelah mengkonsumsi obat tersebut. Dan Dominic memastikan kalau Giselle nggak curiga sama sekali setelah Giselle sadar. Jadi setelah Giselle ini diberi obat tidur oleh Dominic dan kemudian beberapa laki-laki tadi akan melecehkan Giselle secara Dominic ini punya semacam aturan. Yang pertama, para pelaku tidak boleh menggunakan parfum. Mereka tidak boleh merokok dan tujuannya agar Giselle ini nggak mencium bau-bau aneh dari tubuhnya dan merasa curiga. Dan pada dokter yang memeriksa Giselle, dia pun mengaku kalau Giselle ini tuh sempat mengalami beberapa gejala gangguan kesehatan yang nggak bisa dijelaskan sebabnya. Pertama, Giselle ini sering merasakan rambutnya kok sering rontok ya. Ya sebenarnya obat tidur itu tidak menyebabkan rambut rontok, tapi diduga kuat kok rontoknya rambut Giselle itu akibat kecemasan yang disebabkan oleh penggunaan obat tidur secara sembarangan. Giselle juga sering merasakan mual dan muntah sampai berat badannya ini menurun drastis. Ya memang yang namanya obat tidur itu sering menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan dan juga penggunanya itu lemas sehingga dapat mengurangi asupan kalori karena ya penggunanya dia nggak nafsu makan. Dan seakan-akan penderitaannya nggak cukup sampai di sana, Giselle harus melewati pemeriksaan oleh dokter forensik. Yang pertama pemeriksaan alat kelamin, yang kedua screening penyakit menular seksual. Pemeriksaan fisik untuk korban kekerasan seksual ini sangat traumatis ya teman-teman. Dan bisa dibayangkan betapa traumanya Giselle waktu dia harus menjalani pemeriksaan terhadap satu kejadian yang sama sekali tidak dia ingat. Dan hasil pemeriksaan oleh dokter benar-benar membuat Giselle semakin hancur. Yang pertama, Giselle ini diketahui tertular 4 jenis penyakit menular seksual yang berbeda. Infeksi ini sudah terjadi cukup lama. Giselle juga dites screening untuk HIV dan untungnya saat itu hasilnya negatif. Giselle juga ngaku kalau memang dulu itu dia sempat merasakan ada beberapa keluhan di alat kelaminnya. Tapi saat itu Giselle sama sekali nggak mengira kalau dia tertular penyakit menular seksual. Giselle itu sempat berkata waktu dia mengalami gangguan ingatan, itu bercanda sama suaminya si Dominic ini. Dia bilang, aku ini jangan-jangan sering lupa, itu gara-gara kamu diam-diam ngasih saya obat tidur ya. Waktu itu Giselle cuma bercanda, tapi reaksi Dominic sama sekali gak diduga-duga. Sang suami dengan keras menyangkal, dengan suara keras, dia bahkan sampai menangis. Si Dominic ini bersumpah, dia bilang saya gak akan pernah melakukan hal sejahat itu. Giselle kaget loh, tadi kan aku cuma bercanda, kok reaksi suamiku berlebihan kayak gini sih? Dan Giselle sama sekali gak nyangka kalau sebenarnya itu adalah pertanda dari hal mengerikan yang telah dilakukan oleh suaminya. Sementara itu, pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke si Dominic. Dan saat itu Dominic mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku setelah secara sadar menjual istrinya ke berbagai pria. Dominic ini mencari pria-pria tersebut di sebuah situs internet. Pria-pria tersebut kemudian diundang oleh Dominic datang ke rumahnya untuk kemudian Giselle yang dalam keadaan gak sadar. Jadi kisaran umur pria-pria yang diundang tersebut itu bervariasi antara 26 sampai 70 tahun. Dan sebelum pria-pria tersebut datang, biasanya Dominic telah masukkan obat tidur atau obat anti cemas ke dalam makanan atau minumannya Giselle. Itulah sebabnya Giselle gak sadarkan diri ketika dirinya itu dilecehkan oleh para pria tersebut. Dan efek dari penggunaan obat tersebut adalah kemampuan mengingat Giselle yang semakin melemah, selain dari faktor usianya si Giselle juga. Makanya tadi Giselle sempat curiga jangan-jangan dia terkena demensia. Dan pihak yang berwenang pun semakin jauh menyelidiki kasus yang sangat-sangat memprihatinkan ini. Dan setelah melihat ulang foto-foto dan juga video di dalam komputer Dominic, pihak yang berwenang berhasil menahan 50 orang dari puluhan orang yang berhasil diidentifikasi tersebut. Dan 50 orang ini mengaku mereka telah dimanipulasi oleh Dominic untuk menggauli Giselle. Beberapa dari pria tersebut mengaku Dominic tuh bilang istrinya tuh cuma pura-pura tidur. Dan mereka bilang kok istrinya tuh juga menikmati tersebut. Kami mengira Dominic dan Giselle itu memang punya kelainan perilaku. Dan saat itu Giselle pun mengajukan diri sebagai saksi dari kasus yang telah menimpanya ini. Giselle merasa sangat-sangat hancur karena suaminya itu telah tega mengkhianatinya dengan cara yang sama sekali gak pernah dia bayangkan. Giselle bilang, dunia saya hancur. Semua yang saya bangun bersama Dominic itu semua runtuh. 3 anak, 7 cucu, semuanya hancur dalam hitungan jam.
Dan teman-teman tahu, pihak yang berwenang juga menemukan ada foto-foto tidak senonoh dari anak perempuan Giselle dan juga cucunya. Ada foto di mana anak perempuan Giselle ini dalam keadaan nggak sadar, berbaring di tempat tidur dengan hanya menggunakan pakaian dalam. Ada juga foto-foto dari cucu-cucunya si Giselle dalam keadaan nggak berpakaian di kamar mandi. Giselle pun meminta persidangan dilakukan secara terbuka dan identitasnya tidak ditutup-tutupi. Hal yang Giselle lakukan ini tujuannya untuk membangkitkan kesadaran dalam kasus pelecehan seksual bahwa penyintas pasti akan sangat-sangat tersiksa. Dan dalam persidangan, Giselle dengan berani membantah semua omongan pelaku yang mengatakan kalau mereka itu telah dimanipulasi oleh Dominic. Dan samar-samar Giselle masih bisa ingat kalau para pelaku ini menggagahi Giselle memang dalam keadaan sadar dan atas kemauan mereka sendiri. Di pengadilan, Giselle berkata, mereka ini para pelaku memperlakukan saya seperti kantong sampah, seperti boneka kain. Ini bukan adegan ini adalah sebuah sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Saya benar-benar gak tahan. Dan Giselle juga bilang, beberapa dari pelaku ini tinggalnya tuh gak jauh dari rumah kami loh. Saya sering ketemu sama mereka di jalan dan bahkan saya sapa mereka. Kok bisa mereka itu bersikap normal di depan saya, padahal mereka tahu persis apa yang mereka lakukan pada saya. Dan sampai sekarang, persidangan Giselle masih berlangsung dan diharapkan akan selesai di bulan Desember. Doa saya untuk Giselle semoga bisa pulih dari trauma dan semoga Dominic mendapatkan hukuman yang setimpal atas perlakuan kejinya. Dari kasus tadi kita disadarkan bahwa hal ini bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Korban ini biasa mengalami trauma psikologis yang sangat serius. Beberapa di antara mereka memilih untuk diam karena merasa malu dan takut. Saya selalu menekankan kalau pada kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan diamnya korban. Sekali lagi saya jelaskan, jangan diam. Doa terbaik saya bagi mereka semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.